Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Widi di channel Pak Widi, channel yang khusus dibuat untuk kalangan sendiri, yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Terban. Baiklah anak-anak, pagi ini Pak Widi hadir kembali akan membahas atau memberikan materi berupa video kepada kalian. Nanti kalian tonton, dan apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa layangkan pertanyaan melalui Japri. Jangan di komen di YouTube-nya, karena Pak Widi belum tentu membacanya. Kalau di Japri, Pak Widi bisa langsung membaca langsung di akun WA Pak Widi. Pagi hari ini Pak Widi akan membahas tentang keberagaman agama di Indonesia sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka Indonesia adalah bangsa yang beragama. Artinya bangsa Indonesia itu percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Ada 6 agama yang diakui pemerintah, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebebasan untuk memeluk agama merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Kebebasan dalam memeluk agama tersebut oleh pemerintah diatur dalam sebuah undang-undang, yaitu pada UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Nah, itulah bunyi dari pasal 28E ayat 1. Nah, di situ terlihat jelas bahwa kita sebagai warga negara itu dilindungi haknya dalam memeluk agama. Kita boleh memeluk agama. Di antara agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama tersebut tanpa dihalang-halangi oleh orang lain. Ya, di situ juga diterangkan kita boleh memilih pendidikan, kita boleh memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan. Dalam arti kita misalnya sudah lama tinggal di luar negeri, merasa nyaman di luar negeri, ya, di situ kita bisa pindah ke warganegaraan. Misalnya kita ingin jadi warga negara Jepang karena pekerjaan di sana yang sangat lama sekali, bertahun-tahun, hingga mengharuskan kita berganti warga negara menjadi warga negara Jepang. Namun setelah pensiun dari pekerjaan di Jepang itu tadi, kita ingin kembali ke Indonesia. Nah, itu kita juga masih diperbolehkan dan dilindungi undang-undang. Tentu saja ada tata caranya. Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Nah, selain itu, dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan termasuk dalam hak asasi manusia. Apa itu hak asasi? Hak asasi adalah hak yang melekat sejak kita lahir. Semisal hak untuk hidup. Begitu kita lahir dari kandungan ibu, keluar dari rahim ibu, kita memiliki hak untuk hidup. Lain dengan hak kepemilikan, ya. Begitu kita lahir tidak langsung kita memiliki mobil. Setelah kita bekerja, punya uang, baru bisa beli mobil. Nah, kita punya hak untuk mobil itu. Namun kalau hak asasi ini melekat sejak lahir, seperti contohnya hak untuk hidup dan hak memiliki atau memeluk
agama, itu merupakan hak asasi. Lanjutkan, Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Jadi memang kebebasan memeluk agama di negara ini sangat dilindungi oleh undang-undang. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda. Hari raya, kitab suci, dan tempat ibadah setiap agama juga berbeda-beda. Nah, ini anak-anak tugasnya yaitu menyebutkan 6 agama yang diakui di Indonesia, berikut kitab sucinya, berikut hari besarnya, dan berikut tempat ibadahnya. Dulu udah pernah ini, kalau diulang kembali tidak apa-apa supaya anak-anak lebih bisa lagi, nanti dibuat tugasnya ya. Itu menyebutkan 6 agama yang diakui di Indonesia serta kitab suci, hari besar, dan tempat ibadahnya. Nah, walaupun kita memiliki keragaman agama, masyarakat Indonesia itu harus tetap hidup rukun, karena itu tadi perbedaan bukanlah suatu halangan untuk kita saling hidup rukun. Justru perbedaan ini merupakan kekayaan yang dimiliki negara kita supaya kita saling melengkapi ya. Masyarakat Indonesia itu selalu menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai sehingga persatuan dan kesatuan tetap tercipta. Nah, walaupun di Indonesia ini mayoritas agamanya ya, pemeluk agamanya, warga negaranya memeluk agama Islam, namun bukan berarti kita bisa sewenang-wenang ataupun meminoritaskan atau mendiskriminasikan pemeluk agama lain. Justru kita harus saling membantu. Nah, saya ambilkan contoh semisal pada saat Hari Raya Idul Fitri, umat Islam harus melaksanakan sholat Idul Fitri, termasuk Pak Polisi yang beragama Islam pun harus melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, untuk itu siapa lantas yang menjaga keadaan, menjaga kondisi ketika semuanya merayakan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri? Maka jalan-jalan kan akan sepi, kampung akan sepi, kosong. Nah, ditakutkan terjadi kriminalitas. Maka dari itu Pak polisi yang beragama bukan Islam itu diperintahkan untuk menjaga kondisi keamanan di saat umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, begitupun sebaliknya, kalau tadi saat melaksanakan sholat Id kita dijaga oleh bapak polisi ataupun aparat keamanan yang lain yang beragama bukan Islam, sekarang kebalikannya, semisal hari Natal, nah, gereja itu saat orang-orang yang beragama Katolik maupun Kristen melaksanakan ibadah misa di gereja, padahal itu waktunya malam hari, tentu saja apabila tidak dijaga ini akan memungkinkan terjadi kriminalitas, memungkinkan sekali adanya kriminalitas. Maka dari itu bapak polisi yang beragama yang saat itu tidak melaksanakan misa dalam arti agamanya Islam itu harus ikut menjaga ya, maka diperintahkan atau ditugaskan untuk menjaga keamanan di sekitar pemukiman orang-orang yang beragama Kristen ataupun di sekitar gereja yang sedang dilangsungkan pelaksanaan misa suci pada hari Natal tersebut. Kemudian untuk kita pribadi ya, sebagai pelajar maupun sebagai warga masyarakat, kita juga harus melakukan perilaku-perilaku untuk menciptakan persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Antara lain yang pertama yaitu tidak memilih-milih teman dalam pergaulan, memilih-milih teman yang berbeda agama. Misal, lu Kristen, aku nggak mau temenan sama kamu, itu tidak boleh. Ayo kita temenan orang-orang Islam saja, itu juga tidak boleh. Apapun agama teman kita, kita harus
baik terhadap mereka. Kita harus berperilaku baik terhadap mereka. Berikutnya, kita tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kalau kamu mau jadi temanku, ya jadi Islam dulu, tidak boleh. Ya, kita punya ajaran masing-masing, ya, supaya tetap rukun, ya, beribadahlah sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa memaksakan kehendak, ya. Dan yang berikutnya, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Semisal kita hari Minggu main ke teman kita, ya, yang bernama Alek. Nah, Alek itu Kristen misal. Nah, ketika Alek mau ke gereja, ya kita jangan melarang, Alek kamu didatangi teman kok malah pergi. Persilahkan Alek untuk pergi ke gereja dulu, baru kita setelah itu main lagi ke rumah Alek kalau Alek sudah pulang dari gereja. Kemudian sebaliknya, umat yang beragama non-Islam, ya, itu ketika mendengar adzan maghrib, mereka sedang ada acara musik, ya dihentikan terlebih dahulu untuk mempersilahkan orang Islam melaksanakan ibadah sholat maghrib tanpa terganggu oleh suara musik tersebut. Barulah nanti kalau sudah selesai semua, silahkan untuk melanjutkan acaranya. Nah, jika toleransi ini diterapkan di masyarakat, ya, maka akan tercipta kerukunan masyarakat, ya, kedamaian, ketentraman, hidup berdampingan di negara tercinta Republik Indonesia.